Selamat pagi, perkenalkan saya Faradini Salmarini sebagai Perdana Menteri dari tim pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen saya mengenai MOSI. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan MOSI tersebut. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi tidak hanya ada pada pemerintahan, namun sudah sering ditemui tindakan-tindakan yang memicu adanya korupsi di lingkungan sekolah, seperti tindakan mencontek ataupun memeras dan tindakan-tindakan tidak jujur lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks integritas sekolah, yakni pengukuran kinerja instansi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses belajar. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Rencana untuk menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai persyaratan penerimaan mahasiswa baru pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah karena ditemukannya data pada tahun 2014 sampai 2015 di Indonesia yang menyatakan bahwa 86% koruptor yang ada di Indonesia ini merupakan orang-orang lulusan perguruan tinggi yang bergelar master ataupun lulusan S2 dan sarjana. Hal ini penting diperdebatkan karena korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dan yang paling penting adalah korupsi ini menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Untuk mendukung rencana tersebut, saya memiliki mekanisme, yakni mengukur indeks integritas sekolah dengan dua hal, yakni prestasi atau rekam jejak alumni di perguruan tinggi negeri, yakni melalui IPK yang menggambarkan kualitas dan integritas dari sekolah tersebut dilihat dari lulusan ataupun alumni dari sekolah tersebut. Yang kedua adalah akreditasi sekolah, yakni dilihat berdasarkan standar pendidik, tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan sekolah ataupun pendidikan sebagai faktor utama, karena ketiga hal tersebut merupakan gambaran kualitas output yang dihasilkan sebagai konsekuensi logis dari kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut dan menggambarkan dan sebagai konsekuensi logis dari pengolahan sekolah tersebut. Yang kedua, maksud saya selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur indeks kejujuran siswa, yakni dengan mengawasi ataupun melihat bagaimana siswa tersebut dalam menjalankan ujian-ujian yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan membacakan ataupun menyampaikan argumen yang mendukung pernyataan saya tersebut. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah pembentukan karakter siswa. Penanaman nilai-nilai anti korupsi harus dilaksanakan sejak dini dan berkesinambungan. Penanaman nilai anti korupsi ini harus dilakukan melalui aksi nyata. Jadi sekolah sebagai salah satu tempat pembentukan karakter yang berpengaruh terhadap seorang anak harus memberikan aksi nyata atau mencontohkan dan memperkenalkan sikap-sikap anti korupsi kepada siswanya, sehingga sekolah tersebut membiasakan siswa tersebut untuk melakukan atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada dirinya. Sekolah sudah seharusnya menjaga integritas mereka dikarenakan sekolah adalah lembaga formal pencetak penerus bangsa, di mana karakter-karakter dari penerus bangsa juga ditentukan dari bagaimana karakter-karakter yang terbentuk sejak ia sekolah.
Ini dibuktikan dengan sistem pendidikan mempengaruhi pandangan siswa terhadap integritas dan anti korupsi, yakni mencapai 80%. Yang kedua adalah peran generasi muda sebagai penerus bangsa, sebagai generasi muda yang akan menggantikan para pejabat-pejabat pemerintah, maka pastinya diperlukan adanya pembentukan karakter, dan karakter mereka yang masih berkembang ketika di masa sekolah itu harus diawasi, sehingga pengawasan ini bisa dilakukan dari mengawasi mereka ketika ujian dan menilai bagaimana sikap ataupun karakter mereka ketika ujian tersebut, yang nanti akan dihasilkan sebagai indeks kejujuran siswa. Bisa dibayangkan jika sejak sekolah saja mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu korupsi nantinya, seperti mencontek ataupun tidak jujur dalam ujian dan lain sebagainya. Otomatis ketika mereka dewasa nanti dan mereka akan terlibat di berbagai pekerjaan, maka mereka akan sudah terbiasa dengan sifat tersebut, sifat tidak jujur tersebut, sehingga akan memicu tindakan-tindakan korupsi lainnya. Ini berbahaya bagi negara-negara dengan tingkat korupsi yang sudah cukup tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.